Halo Samudra Muda, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan podcast Samudra Muda di sini. Dalam kita pagi ini akan berbincang-bincang terkait dengan tema sehat jiwa, sehat raga. Dan kami harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan materi kita di pagi hari ini bisa menambah insight buat kalian, bisa menambah informasi buat kalian terkait bagaimana sih kita membina jiwa sehat ya, sehat jiwa, sehat raga, apalagi dalam keadaan yang sedang tidak menentu ini. Cuaca lagi kadang hujan, kadang panas gitu ya. Ini bakalan menyebabkan kita mudah sakit. Oleh karena itu, kita akan bincang-bincang pagi ini dengan narasumber kita yang luar biasa, yang muda, yang Masya ganteng Allah. ini, Masya Allah ya. Beliau ini adalah pembina PMR ya, Betul, UKS ya, betul. di SMK Hang Tuah Jakarta. Jadi sangat berkompeten sekali terkait dengan materi yang akan kita bahas di pagi hari ini. Apa kabar Pak Gumilang ya namanya ya? Alhamdulillah Bapak, Siap. saya baik. Bapak gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak hari ini? Kegiatannya apa aja lagi di sini? Alhamdulillah kegiatan kita hari ini karena kebetulan lagi ada kegiatan LKS ya Pak ya. Jadi dan kebetulan saya juga sebagai tim medis di sini kesehatan dibantu dengan beberapa teman saya juga di sini. Jadi lagi lebih ke mengontrol kesehatan anak-anak sih di sini. Wah, berarti cocok sekali dengan apa namanya dengan tema kita hari ini ya Pak. Betul, Sehat Bapak. jiwa, sehat Insya raga. Allah. Wah, luar biasa. Baik. Menurut Pak Agum nih, ya. Ini kenapa sih kan kita sering lihat ya kasus-kasus di mana siswa-siswa level SMP, SMA ini seperti agak sedikit labil, kadang mereka sering emosinya tidak terkontrol gitu. Menurut Pak Agum itu seberapa penting sih kita seorang itu punya kesehatan mental yang baik gitu bagi siswa itu? Memang kalau kita melihat fenomena anak-anak sekarang itu mereka itu sering sekali seperti emosinya itu memuncak-muncak ya Pak ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Bahkan kita sempat kaget dengan kegiatan mereka gitu, aktivitas mereka dalam mengekspresikan emosinya gitu. Cuman kalau saya melihat bahwa kenapa mereka seperti itu, mereka itu terlalu berada dalam sebuah perasaan yang tertekan Pak gitu. Oh gitu. Mereka terlalu sedih dan mereka bingung cara mengekspresikan kesedihannya itu seperti apa gitu. Ketika mereka kesal, mereka sedih, mereka bingung gitu. Gimana ya cara saya mengekspresikannya dengan positif gitu. Makanya seringkali mereka mengekspresikannya secara instan yang hasilnya malah ke arah negatif gitu. Oh gitu. Itu emang perasaan-perasaan seperti itu berpengaruh terhadap kesehatan mental ya Pak ya? Oh, tentu Pak gitu. Karena kesehatan mental itu kan memang mengarah kepada psikis ya Pak ya. Gitu terkait akan kondisi emosional dia, kejiwaan dia gitu. Jadi ketika dia marah otomatis dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman gitu Pak gitu. Oh, gitu. Dan karena dia merasa ketika tidak nyaman dan dia bingung bagaimana cara untuk mengekspresikan perasaan tersebut, ya mungkin mereka cerita ke temannya malah ngasih solusi yang salah gitu Ya, Pak. karena sama-sama masih belum punya pengalaman Betul, seperti itu ya. betul. Nah, menurut Pak Gum sendiri nih, itu kalau siswa dalam keadaan seperti itu apakah akan berpengaruh terhadap nanti mungkin dalam proses belajar atau prestasi, baik prestasi akademik maupun akademik itu kira-kira bakal berpengaruh nggak? Oh, tentu dong Pak, pasti akan berpengaruh ya gitu. Karena ketika kita mengekspresikan sesuatu yang salah, pasti hasilnya pun juga akan salah ya Pak gitu. Misalkan dia ketika dia lagi sedih ataupun dia lagi marah atau karena di sini lagi tentang belajar ya Pak, misalkan dia lagi tertekan karena tugas-tugas yang banyak, sering mendapatkan PR gitu. Dia nggak punya cara nih mengenali dirinya gitu. Kalau kita kan, kalau saya nih Pak, saya biasanya ketika dalam fase banyak kerjaan, karena saya biasanya melakukan kayak mengenali diri saya, kayak saya bertanya nih ke diri saya nih Pak, gini. Pekerjaan apa? Pekerjaannya misalkan ada range waktunya nih Pak gitu. Pekerjaan A range waktunya itu selama 1 minggu gitu. Terus pekerjaan B range waktunya 3 hari. Jadi saya mungkin mengkelompokkan berdasarkan waktu dulu gitu. Apa dulu nih yang harus saya kerjakan yang range waktunya itu mungkin lebih dekat gitu. Nah itu saya berbicara kepada diri saya sendiri gitu. Setelah saya mengetahui range waktu yang paling mendekati deadline tersebut,
saya tenangin diri saya dulu gitu. Mungkin saya beri ketenangan jiwa dalam arti mungkin saya bisa mendengarkan lagu, saya bisa nonton film gitu, atau saya bisa tidur gitu. Terkadang tidur itu juga menjadi solusi untuk kita lebih tenang gitu Pak, lebih fresh ya gitu. Jadi memang untuk menghilangkan rasa yang tidak nyaman kita perlu mengenali diri kita dulu. Gitu. Berarti mengenali potensi diri. Betul, ya. kenali potensi. Nah itu ya guys ya, sahabat Samudra Muda. Jadi tadi Pak Gum sudah memberikan sedikit, walaupun kita belum masuk ke topik situ, tapi Pak Gum sudah kasih bocoran sedikit tuh, bagaimana caranya kita mengelola stres, mengelola tekanan gitu ya, dengan cara mengenali diri. Mungkin bisa dengan teknik to-do list kali ya Pak. Jadi apa poin-poin penting yang harus kita lakukan, mana yang poin utama gitu. Nah cuman kan permasalahan Pak ya, ini anak-anak ini apalagi level-level masih SMA seperti ini kan, mereka tuh masih labil, mereka masih dalam tahap bagaimana sih mengelola waktu, bagaimana sih mengenali diri sendiri, karena mereka tuh lagi mencari jati diri gitu. Iya, betul, kadang ke arah kiri, kadang ke arah kanan. Nah kalau yang Bapak jelaskan tadi kan itu dari sisi orang yang dewasa gitu. Nah kira-kira ada trik-trik tersendiri nggak Pak untuk anak-anak yang usia selevelan anak-anak SMA ini? Karena kan tadi seperti saya bilang ya, bahwa mereka itu masih tahapnya tahap labil gitu ya. Kadang ikut ke sana, kadang ada teman ngajak ke sini gitu. Sehingga mereka masih mencari jati diri. Nah, ini trik-trik apa nih Pak nih supaya mereka ini bisa berusaha membuat sebuah to-do list seperti yang Bapak lakukan, berusaha membuat tenang diri itu seperti apa gitu. Dan dalam level pemahaman anak-anak SMA seperti itu. Betul. Baik, memang saya sekarang kan juga berdasar apa ya, karena pengalaman juga ya Pak ya mungkin ya. Jadi atau mungkin Bapak pernah punya kasus dengan anak-anak di SMK Hang Tua begitu? Masya Allah sih Pak, memang kalau bicara soal kasus ya itu mungkin Pak, itu bisa dijadikan apa? Dijadikan itu siap, gitu apa namanya tuh triknya gitu. Bagaimana memang, cara Bapak mengatasinya gitu. Memang rata-rata untuk adik-adik kita di sini di sekolah yang memang masih dalam fase remaja Pak, anak-anak remaja gitu, mereka kan masih labil, masih bingung, masih gampang ikut-ikutan gitu. Jadi memang trik yang paling dasarnya itu adalah harus ada pembimbing Pak. Oh, gitu. Pembimbing. Harus ada pembimbing. Makanya ada BK itu Pak ya, betul, sama wali kelas itu ya, seperti itu ya. Betul, agar apa? Sehingga ketika dia bercerita ataupun ketika dia minta arahan, dia punya tempatnya gitu. Nah itulah makanya membutuhkan sosok pembimbing gitu. Cuma kan pembimbing ini kan nggak selalu siap standby gitu Pak. Ya mungkin bisa dengan cara nonton podcast atau mungkin bisa mendengarkan hal-hal yang terkait tentang perasaan ataupun bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gitu. Karena untuk anak-anak remaja kalau dia hanya mengikuti perasaannya pasti akan lebih kepada hal-hal yang memuaskan tapi hasilnya instan yang bersifat tuh pasti negatif gitu Pak hasilnya. Gitu. Jadi memang butuh pembimbing, butuh yang mengarahkan sehingga hasilnya itu lebih ke arah positif gitu. Gitu. Berarti seharusnya tetap harus sinergi ya Pak antara siswa, BK, kemudian wali kelas dan juga mungkin guru kali Pak ya. Karena kan kadang-kadang ada siswa yang mereka itu agak sungkan untuk bicara ke BK. Tapi dia punya figur guru-guru yang mungkin dianggap mereka itu bisa membimbing seperti itu ya. Makanya dari sini mungkin selain peran BK dan juga guru wali kelas, mungkin peran guru juga sangat berperan di sini mungkin Pak ya. Betul Pak. Bapak kira-kira punya saran nggak terkait dengan bagaimana sih guru harus bersikap terhadap siswa-siswa seperti ini? Karena kan sebagaimana kita tahu ya, mungkin banyak seperti tadi Bapak bilang ya, mungkin tidur salah satu cara untuk mereka menenangkan diri gitu. Nah sekarang kan fenomenanya itu banyak sekali, ada siswa, bukan banyak ya, ada beberapa siswa yang di kelas itu mereka tidur gitu. Mungkin saja pada saat itu dia sedang menenangkan diri. Lalu Bapak punya trik nggak nih bagaimana cara guru untuk mengatasi hal yang demikian? Bagaimana cara guru bisa menjadi terbuka agar mereka tuh bisa menjadi pembimbing? Karena seperti saya Bapak bilang tadi, tanpa pembimbing pasti siswa ini akan salah jalan gitu kan, seperti itu ya. Pasti siswa ini akan cari jalan yang instan dan akhirnya ujungnya negatif kan, seperti itu. Nah mungkin Bapak punya saran atau punya trik-trik terkait bagaimana sih cara guru bersikap gitu. Jadi bukan hanya siswa saja bagaimana harus bersikap, tapi guru juga bersikap bagaimana gitu Pak. Oke, kebetulan minggu kemarin itu saya mencoba cara seperti ini Pak. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu saya robek kertas-kertas kecil, saya kasih ke teman-teman semua yang ada di kelas, ke anak-anak.
saya kasih instruksi ke mereka, tuliskan perasaan mereka hari ini, gitu. Jadi sebelum pembelajaran, mereka saya suruh tulis untuk mengekspresikan perasaan mereka, gitu. Perasaan mereka lagi sedang merasakan apa, terus kejadian apa, gitu. Nah, setelah itu kita suruh mereka baca doa, sembari saya melihat tuh Pak, apa nih pesan-pesan mereka hari ini, gitu. Jadi saya udah punya bekal bagaimana nih di dalam kelas ini perasaannya lagi pada apa sih, dominannya tuh seperti apa, gitu. Nah, nanti setelah saya mendapatkan pesan itu kan, saya jadi mengetahui nih, oh anak ini perasaannya lagi sedih karena permasalahan yang begini, gitu. Jadi mungkin saya mentoleransi tapi tidak membiarkan. Gitu. Jadi dia tetap ikut pelajaran tapi ada sedikit toleransi. Gitu. Misalkan dia tertidur nih, mungkin kita bisa hampiri, kita kayak nanya gitu, mungkin tidurnya nanti aja ketika jam istirahat, tapi tetap kita kasih sedikit toleran ke dia gitu, karena kita tahu nih perasaan dia. Gitu. Nah ini sobat muda ya, sahabat Samudra Muda SMK Hang Tuah Jakarta ya. Jadi bisa dilihat bahwasanya pengetahuan guru terhadap kondisi awal dari murid itu sangat penting terkait dengan bagaimana guru itu membuat pembelajaran yang bisa membuat nyaman siswa tersebut. Betul. Seperti itu Pak ya. Iya. Karena kan memang keadaan siswa itu di rumah kita nggak tahu. Mungkin dia datang ke sekolah dengan membawa problem yang besar gitu, atau mereka habis ribut sama orang tuanya seperti itu ya, atau lagi ribut sama seseorang gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu salah satu trik yang cukup bagus ya Pak, yang bisa dilakukan oleh para guru di SMK Hang Tuah Jakarta kalau dalam sekarang tuh istilahnya tuh sebelum pembelajaran gitu ya. Betul. Pre-assessmentnya sebelum pembelajaran ya Pak ya. Wah cukup luar biasa Pak Gum ini ya. Berarti pengalamannya udah lumayan luar biasa ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah ini kemudian Pak, ini kan kalau kita lihat ya biasanya ketika menjelang ujian tuh siswa ada sedikit tekanan tertentu Pak. Dimana dia kadang berusaha untuk menjawab soal atau memahami materi gitu ya. Tapi dalam waktu yang singkat. Nah ini Bapak kira-kira punya kiat-kiat nggak bagaimana cara agar ketika siswa itu menghadapi ujian dia itu tidak stres gitu, tidak merasa mendapatkan tekanan seperti itu Pak. Siap Pak. Jadi memang balik lagi Pak, tadi kita butuh mengenali diri kita. Dan kebetulan di sekolah kita ini kan sebelum mulai aktif pembelajaran kita melakukan asesmen asesmennya terkait gaya belajar mereka gitu. Visual, auditorial dan kinestetik gitu. Dari situ kan peserta didik udah mengetahui, wah ternyata saya tipikal pribadi yang mempunyai gaya belajar yang visual gitu. Seringkali kita merasa tertekan ketika belajar karena kita nggak tahu nih Pak, kita ketika belajar pembelajaran seperti apa yang membuat kita nyaman, pembelajaran seperti apa yang membuat kita itu mudah memahaminya gitu. Nah, dengan layanan yang kita berikan dari BK untuk anak-anak, itu sebenarnya mereka udah punya bakal, oh saya tipikal belajar yang visual gitu. Berarti saya ketika belajar mungkin bisa melihat tutorial dari YouTube gitu, atau mungkin melihat tutorial dari TikTok atau apa gitu, atau misalkan dia kinestetik. Biasa kalau anak-anak kinestetik itu dia harus belajar dengan yang terjun langsung Pak, terjun langsung praktek lah ya Pak dia gitu. Ataupun misalkan ketika belajar di rumah, dia biasa anak kinestetik itu belajarnya sambil jalan-jalan Pak. Oh gitu. Jadi bisa sambil ngapalin tuh, baca buku sambil mondar-mandir di kamar gitu ya. Dia lebih merasa mudah, lebih merasa nyaman tuh ketika kayak gitu anak-anak kinestetik. Seperti itu. Dan kemarin juga ketika saya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Pak, yang untuk mengetahui perasaan anak ya Pak tadi ya gitu. Jadi ketika saya udah mengetahui dominasi perasaan di dalam kelas itu, saya juga langsung menggambarkan kira-kira metode pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi misalkan dalam kelas itu lagi dalam banyak yang mayoritas lagi sedih gitu, berarti kan nggak cocok nih kalau misalkan saya mau dia ceramah atau apa ya kan Pak. Boring ya Pak, boring itu. Jadi saya langsung makin tidur anak-anak. Mungkin role playing gitu Pak ya gitu. Jadi anak-anak langsung bergerak gitu. Jadi dia tidak terbaur oleh perasaannya, lupa dengan perasaan saat itu. Dan kemarin untuk minggu lalu saat saya masuk ke kelas itu, kebetulan materinya itu tentang penanganan pertama akan pingsan Pak. Ketika pingsan, terus lalu juga saat dia
mimisan gitu. Memang di awal itu penjelasan materi langsung mereka dibuat kelompok dan mereka mensimulasikan gitu. Nah, mensimulasikan itu juga anak-anak juga mulai mengetahui nih, oh kayaknya saya lebih nyaman belajar ketika saya praktek langsung gitu. Oh ternyata saya lebih nyaman ketika belajar mendengarkan ataupun melihat PPT yang menarik gitu. Nah di situ juga mungkin peran guru juga nih harus melakukan pemetaan, mengetahui. Wah, gitu. berarti peran guru tuh luar biasa berat Masya ya Allah, Pak. Pak. Dia dalam satu kelas itu kan soalnya kan banyak sekali Banyak tipe banget. belajar Pak ya. Iya. Tadi yang paling terkenal kan ada 3 ya, ada visual, kinestetik sama auditory gitu kan. Berarti kan seorang guru tuh harus paham nih untuk bagaimana menghadapi yang auditory, bagaimana menghadapi yang visual, bagaimana kinestetik gitu kan. Berarti tugas guru itu sangat luar biasa ya Gaya. Jadi jangan menganggap bahwa tugas guru itu wah cuma ngajar-ngajar gitu doang gampang, ternyata enggak ya. Mereka harus paham juga bagaimana keadaan daripada kesehatan jiwa dari murid-muridnya tuh, seperti itu ya guys ya. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Agung bilang ya bahwasanya guru tuh harus adaptif, cepat adaptif terhadap perubahan dari siswa. Gitu. Nah, sekarang kalau siswanya sendiri bagaimana nih Pak? Ini kan kita tadi kan bicara masalah guru ya. Kalau siswanya sendiri bagaimana nih? Kalau misalkan dia sudah kenal dengan tipe pembelajaran dia. Nah, bagaimana cara dia mengoptimalkan pembelajaran dia itu kalau seandainya gurunya itu ternyata dia hanya menerapkan satu metode terkait dengan pembelajaran seperti itu, Pak. Oke. Berarti gurunya hanya menggunakan satu metode, sedangkan ini anak bukan metodenya gitu pada pembelajarannya. Iya, ini kan untuk menghindari pertama dari tingkat stressing ya Pak ya. Karena kan orang ketika dia tidak suka dengan sesuatu metode, kadang-kadang tuh mereka apa sih gitu. Jadi boring, jadi stres gitu, jadi tertekan gitu kan ya. Nah, itu gimana cara mereka untuk menghadapi hal yang demikian Pak? Betul. Mungkin di sini membutuhkan peran aktif dari siswanya Pak ya. Gitu. Peran aktif siswa dalam arti ketika dia merasa kurang puas dalam cara pengajaran gurunya, ya berarti dia harus berperan aktif untuk mendapatkan pembelajaran di kelas itu, di luar kelas itu. Misalkan ketika dia udah mengetahui, oh saya anak yang tipe gaya belajar kinestetik, tapi nih guru lebih menjelaskan ke arah anak-anak visual atau mungkin ceramah gitu Pak ya. Nah, berarti mungkin dia bisa menggunakan cara yang kinestetik seperti ketika sudah selesai belajar, mungkin di rumah ataupun saat yang istirahat ataupun lagi jam kosong. Nah dia bisa mereview kembali dengan cara belajar dia gitu. Jadi memang butuh bekal juga sih anak-anak terkait model pembelajaran yang sesuai dengan diri dia. Oke, mungkin dia tahu nih dia anak kinestetik, tapi dia juga harus mengetahui anak kinestetik itu pembelajarannya yang seperti apa. Gitu. Anak visual itu pembelajaran seperti apa. Jadi anak-anak ketika dia merasa kurang puas dengan model pembelajaran guru, dia bisa mengembangkan dengan caranya sendiri gitu. Itu kan harapan kita seperti itu. Betul. Jadi siswa itu bisa aktif dan reaktif gitu terhadap adaptasi terhadap lingkungan belajar dia seperti itu Pak ya. Nah kan yang jadi permasalahan ini kan kadang-kadang siswa itu datang ke sekolah itu dengan membawa beban dari rumah. Nah itu kan beban dari rumah, kemudian beban dari orang tua atau lingkungan di rumah gitu ya. Belum lagi ditambah dengan mungkin habit dia ketika di rumah yang mungkin tidur larut malam atau kebanyakan konsen kepada game atau scroll TikTok seperti itu Pak. Nah menurut Bapak itu bagaimana sih cara untuk mengatasi hal yang demikian ya? Karena kan kebiasaan-kebiasaan kecil itu kan lama-lama dia akan menjadi satu habit yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan jiwa mereka. Betul. Nanti kira-kira bagaimana menurut Bapak trik-trik apa atau solusi apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk meminimalisir kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk di rumah dalam tanda petik gitu Pak ya, itu menjadi salah satu pemicu mereka untuk belajar lebih aktif lagi. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya Pak, saya dulu juga pernah berada dalam posisi seperti itu, fase seperti itu. Ya balik lagi kita dulu saya pernah dengar Pak kalimat bahwa kalimatnya simpel tapi ngena banget Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah itu keren banget tuh guys ya. Gitu. Kalimatnya keren banget tuh guys, Samudra ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Memang yang bisa membantu kita sendiri gitu ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Nah itu satu kalimat yang luar biasa. Betul. Tuh, jadi lanjut. Kalau dari diri kita nih tidak mau melakukan perubahan,
nggak bakal ada perubahan dalam diri kita Nah, gitu. tuh. Dan kalau bukan hari ini kita mau melakukan perubahan, mau kapan kita melakukan perubahan itu? Jadi memang butuh kesadaran dan butuh aware kepada diri kita, Pak. Gitu. Jadi jangan lalai dengan kenyamanan waktu yang ada gitu. Kita harus give up, kita harus berubah dari sekarang gitu. Jangan menunda-nunda gitu. Ya, berarti kan kembali menumbuhkan kesadaran diri, Pak. Betul. Ya. Kesadaran diri dari siswanya sendiri ini, Pak. Menumbuhkan kesadaran diri dari siswa sendiri. Nah, memang kesadaran ini kadang-kadang bisa timbul dengan cepat, kadang-kadang bisa timbul dengan lambat. Dan kembali tadi ya, mungkin memang siswa ini butuh pembimbing tadi, Pak ya. Betul. Kalau nggak ada pembimbing pasti mereka akan salah arah terus gitu ya. Cuma, ya jadi permasalahan kan ketika guru atau wali kelas atau BK diminta untuk berperan jadi pembimbing, ini kadang-kadang siswa itu agak sulit untuk mengungkapkan tuh, Pak. Agak sulit mereka untuk terbuka gitu ya. Nah, ini mungkin ini kembali kepada kiat kepada guru ya, Pak. Gimana caranya kita bisa membuka mereka supaya mereka itu mau terbuka dengan kita. Siap, betul. Jadi mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah memang kalau dari cara saya sih, Pak, gitu. Kita ketika melihat nih anak lagi bermasalah ataupun dia bahkan salah, Pak, gitu. Kita tidak boleh menghakimi dia gitu, Pak. Satu itu ya, Pak ya. Tidak boleh menghakimi tidak ya. boleh menghakimi. Oke, gitu. itu. Berarti memang dia salah. Dia pun juga udah tahu kok dia salah. Jadi kita tidak perlu ngasih tahu ke dia kamu tuh salah gitu. Tapi lebih kepada kalimat untuk menyadarkan gitu. Contohnya itu, Pak. Betul. Contoh misalkan ketika dia merokok, Pak, gitu. Dia merokok di kelas gitu. Merokok dalam sekolah lah ya. Gitu. Sekolah lah ya. Ketika merokok di dalam sekolah gitu. Dia tahu dia tuh salah gitu. Kita panggil pun dia tahu dia salah gitu. Kalau kita panggil dia salah, terus kita bikin dia makin bersalah, pasti itu anak akan menjauh kepada kita. Jadi ada rasa defense-nya dia ya, Pak. Betul. Jadi lebih baik kita beri dia penyadaran gitu. Penyadaran yang akan berdampak kepada dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Dengan cara apa? Ya ajak dia berpikir gitu. Menurut kamu ketika kamu ngerokok di sekolah itu salah apa enggak sih gitu. Jangan kita mengatakan kamu tuh salah. Biar dia yang menyadarkan saya salah gitu. Iya, Pak, saya salah gitu. Harusnya kalau misalkan ngerokok itu di mana gitu. Misalkan dibilang ya harusnya nggak di sekolah, Pak gitu. Baru kita mungkin bisa sambil mengulik-ulik. Kamu kenapa lebih memilih ke rokok gitu ketika misalkan ketika istirahat kamu kenapa ngerokok? Pasti nanti dia akan cerita. Ya, Pak, saya di rumah lagi ada masalah gitu. Jadi nggak tahu saya tuh mulai lebih ngerasa nyaman ketika merokok. Kenapa lebih ngerasa nyaman ketika ngerokok ngomong itu? Karena waktu itu teman saya ngasih tahu nih, Pak, kalau misalkan lagi pusing atau stres larinya ke rokok. Oh gitu. Jadi kan faktor lingkungan pengaruh juga ya, Pak. Lingkungan pengaruh. Jadi niat kita ingin menyadarkan dia. Jadi kita tahu semua, Pak, permasalahan dia gitu. Ajak dia berdiskusi tanpa menyalahkan. Gitu. Sehingga dia ngerasa bahwa pertemuan ini bukan sesi untuk menyalahkan dia, tapi sesi untuk menyelesaikan permasalahan dia. Oh gitu. Gitu. Baik. Ya, jadi bagaimana cara kita tadi Pak, poin pentingnya tadi ya, menyadarkan bahwa dia itu merasa bersalah tanpa kita menyalahkan mereka. Betul. Itu seperti itu ya, Pak ya. Jadi ibaratnya tuh kita mencoba menjadi konselor berarti, Pak ya. Jadi sifatnya itu bukan menjadi hakim tapi menjadi konselor gitu ya. Betul. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Kenapa sih melakukan seperti ini gitu ya? Wah, itu penting sekali tuh. Benar memang dalam kurikulum sekarang tuh memang ada tuh, Pak, teknik konselor seperti itu. Cuman memang kembali kepada gurunya ya. Ada yang bisa menerapkan seperti itu, ada yang belum bisa menerapkan ya. Dan memang mungkin kita juga paham, mungkin guru belum bisa seperti itu karena guru pun kadang dihinggapi masalah-masalah yang lain gitu ya, Pak ya. Jadi gurunya ada masalah, siswanya ada masalah yang akhirnya timbul masalah dua-duanya seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kita lanjut saja, Pak ya. Jadi seperti yang tadi pertanyaan saya ya, Pak, itu kebiasaan masa kecil ya. Berarti kita kembali ke mencoba menyadarkan diri dia gitu. Bagaimana sih supaya bersikap lebih baik gitu, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu bagaimana dengan peran orang tua nih, Pak? Ini kan kadang-kadang ada satu batu sandungan di mana ketika kita dengan siswa ini sudah sudah terbuka, sudah bisa mau komunikasi gitu, tiba-tiba ada pihak orang tua yang dalam tanda petik malah membuat sulit
keadaan untuk Betul, waktu itu gimana tuh Pak? Bagaimana cara siswa untuk menyikapinya? Lalu bagaimana cara kita sebagai guru menjadi pembimbingnya itu bagaimana cara menyikapinya itu? Betul. Memang di sini lagi-lagi peran guru lagi nih Pak ya. Ya. Jadi memang Masya Allah peran guru dalam menjaga kesehatan mental anak-anak gitu. Kebetulan kalau di BK ini Pak memang kita butuh yang namanya kolaborasi Pak. Oke. Kolaborasi dalam menangani suatu permasalahan. Dan di era sekarang nih Pak, kalau saya melihat berdasarkan pengalaman saya selama menjadi guru BK, di era sekarang itu keluarga itu suami dan istri pasti bekerja Pak. Kebanyakan seperti seperti itu. Baik. Sehingga ketika orang tuanya itu dua-duanya bekerja, waktu interaksi dengan anak akan berkurang. Itu udah pasti Pak. Pasti ya Pak ya. Mereka pulang jam 3, orang tua mungkin pulang jam 5 malam itu Pak ya. Sampai rumah tinggal capeknya doang gitu. Tidur doang. Jadi kurang interaksi. Ketika kurang interaksi, kurang komunikasi, pasti kurang informasi juga nih Pak ya. Nggak saling mengetahui satu sama lain. Jadi seringnya anak itu menyampaikan informasinya atau berekspresinya di sekolah. Gitu, karena dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumah dan justru dia mendapatkan kenyamanan di sekolah, entah itu dengan gurunya, entah itu dengan teman-temannya. Jadi seringkali orang tua itu kurang informasi, justru teman-temannya yang paling tahu tentang keadaan dia. Gitu. Nanti misalkan ketika ada permasalahan nih, kita dudukin bareng dulu dengan anaknya gitu, kita ulik dulu nih permasalahan dia gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya misalkan akan merembet kepada orang tuanya, kita baru sampaikan kepada orang tuanya, gitu. Kita komunikasikan dengan orang tuanya, dan memang di sini baik orang tua ataupun anak harus sama-sama aktif gitu. Pada dalam arti aktif itu mereka beri sedikit waktu untuk mereka duduk bareng, ngobrol ataupun berbincang gitu. Seringkali juga kadang kita melihat anak pun ngerasa percuma Pak, orang tua saya sibuk kerja. Oke, itu masalah klasik tuh Pak, zaman sekarang. Orang tua saya sibuk kerja Pak, saya pun kalau misalkan mau cerita malah saya disalahi. Gitu kan masih kembali gitu, ke tadi Pak. poin tadi tuh ya, gitu. yang tidak menjudge salah gitu ya. Jadi sebenarnya anak tuh ketika mau cerita ke orang tua malah menyalahkan anak, bukan mencari solusi dari permasalahan anak. Makanya dia malah nyamannya mungkin kepada teman-teman di sekitarnya. Gitu. Berarti mungkin perlu juga kali Pak diadakan sesi parenting di sekolah kali Pak ya. Jadi sekolah tuh bikin satu kegiatan di mana mereka mengumpulkan para orang tua, mereka diberi orang tua itu diberi materi gitu ya terkait kegiatan parenting gitu. Karena memang kalau misalkan kita sudah capek nih ngurusin anak mereka di sekolah, kemudian anak juga sudah mau untuk berubah, tetapi ternyata dukungan dari orang tua itu tidak ada, biasanya tuh anak suka melenceng lagi tuh, biasanya kayak begitu kan ya Pak ya. Iya, betul. Nah makanya mungkin ini jadi satu usulan mungkin Pak, bisa jadi satu usulan kepada pihak sekolah manapun ya guys ya. Bagaimana sih sekolah itu mengadakan satu kegiatan bersama gitu antara orang tua dengan siswa. Mungkin orang tua juga dikasih tahu ilmu parenting itu bagaimana. Apa sih yang anak-anak muda hadapi sekarang itu seperti apa? Karena kan mungkin karena kesibukan mereka bekerja mencari nafkah gitu, sehingga waktu untuk mereka mengetahui informasi terkait perkembangan zaman sekarang itu mungkin berkurang gitu Pak ya. Betul. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Iya betul Pak, karena memang orang tua yang sekarang itu karena balik lagi karena dia capek ya Pak ya, dia capek cari uang, terus mungkin di tempat kerjaan juga penuh dengan tekanan, jadi mereka lupa bahwa tugas mereka itu ketika di rumah mereka sebagai orang tua gitu. Jadi mereka karena udah terlalu banyak berpikiran tidur. Beban ya Pak, iya istirahatnya tidur gitu Pak. Betul. Ada Pak satu di sini di anak siswa kita, menurut saya parentingnya dari orang tuanya bagus Pak, gitu. Yang dimana ketika mereka sudah kumpul, jadi mereka tuh akan kumpul di jam tujuan gitu Pak. Jam 7 habis sholat isya lah mereka kumpul, di mana mereka tuh nggak boleh megang HP Pak. Oh bagus tuh. Gitu, mereka tuh nggak boleh megang HP. Jadi ada satu waktu gitu, misalkan 1 atau 2 jam mereka tuh kumpul, yang memang mereka nggak boleh megang HP. Gitu, nanti setelah itu terserah, kembali lagi kepada aktivitas masing-masing. Gitu. Nanti mereka duduk di meja, mungkin di ruang tamu gitu. Nanti di situ orang tuanya peran aktif Pak, peran aktif menanyakan, "Adik gimana kegiatan hari ini?" gitu. "Hari ini
belajar apa aja, terus kamu ngapain aja. Jadi anak juga ngerasa diperhatikan. Oh, Gitu. keren tuh ya. Nanti anaknya pun juga udah diajak terbiasa untuk aktif untuk bertanya juga gitu. Ya Bun, tadi aku di sekolah kayak gini Bu, menurut Bunda salah nggak sih Bunda? Aku rasa gimana sih Bunda? Nah, itu jadi Gitu. jadi kembali ke faktor komunikasi ya Pak ya. Komunikasi, Komunikasi betul, Pak. antar orang tua dengan anak itu sangat penting sekali ya. Betul, Begitu juga betul. komunikasi antar guru dengan siswa itu penting sekali. Dimana tujuan akhirnya tentu kesehatan jiwa dari si anak ini bisa terjaga berarti Pak ya. Betul, betul. Oh, luar biasa sekali nih. Betul, Pengalaman Pak. Pak Agung ternyata luar biasa ya. Baik guys, kembali kita ke materi ya Pak ya, terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini. Apa menurut Bapak itu kesehatan jiwa ini sangat berpengaruh nggak sih Pak terhadap kesehatan raga? Oh, menurut saya sangat berpengaruh ya Pak ya, kesehatan mental kita ini karena pemikiran itu kesehatan kita ini adalah manifestasi dari pemikiran yang kita ciptakan Pak. Oke. Itu ketika kita merasa sedih ataupun kita merasa tidak mampu, pasti otomatis itu meyakinkan diri kita, wah kayaknya misalkan kita punya pemikiran abis hujan nih Pak, hujan, waduh kayaknya saya bakal sakit nih, kepikiran nih di otak Pak, Jadi sakit ya? jadi sakit, Ya, gitu. Jadi memang ketika kita merasa sedih, pasti akan lari kepada diri kita, entah mungkin kita akan berdampak muntah, tiba-tiba pusing. Padahal itu tidak sakit ya Pak ya, tapi gara-gara jiwanya yang kurang sehat Kurang gitu. sehat gitu. Balik lagi, kenapa dia mentalnya tidak mungkin sedih yang berkelanjutan, berkepanjangan karena dia tidak mengenali dirinya. Kembali ke situ. Betul. Poinnya. Ketika saya sedih, saya harusnya seperti apa gitu. Justru malah dia bagus apa ya? Mungkin dia bisa mengenali diri orang lain, tapi dia tidak bisa mengenali dirinya. Gitu. Seringkali anak-anak remaja seperti itu. Gitu. Dia bisa jadi pamong nih kepada orang lain, tapi dia tidak bisa menjadi pamong kepada dirinya. Gitu. Makanya balik lagi, kenali dulu diri kita sebelum kita mengenali diri orang lain. Baik. Gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau kebalikannya gimana Pak? Apakah mungkin kesehatan raga itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan jiwa? Kesehatan raga mungkin menurut saya itu saling berhubungan kali ya Pak. Oke, jadi nggak berdiri sendiri ya? Betul, tidak berdiri sendiri. Seperti tadi contoh, ketika kita sedih berkelanjutan, pasti nanti ada juga berdampak, mungkin kita pusing ataupun muntah, ataupun nanti misalkan kita tidak sehat secara raga, mungkin kita secara lelah gitu Pak ya. Kita habis beraktivitas, capek, lelah gitu. Mungkin jadi kita merasa bengong. Ntar orang kalau ada yang bengong tiba-tiba sedih gitu, tiba-tiba dia mikirin kemana-mana pikirannya. Padahal gara-gara kecapean. Padahal hanya kecapean aja. Fisik ya. Jadinya ada loh Pak, orang tuh yang ketika capek nangis. Mungkin Bapak pernah lihat itu nggak Pak? Belum pernah tuh saya. Belum pernah. Saya sering melihat fenomena yang seperti itu. Ketika dia capek, dia nangis. Capek fisik padahal. Capek fisik Pak, gitu. Capek fisik dia nangis itu Pak. Dan ketika dia nangis, jadinya dia ingat akan masa lalu yang sedih, gitu. Jadinya dia karena capek fisik jadi sedih. Jadi mentalnya kena lagi. Balik lagi. Berarti kita harus dua hal yang saling berkesinambungan ya Pak. Betul, Kesehatan Pak. jiwa dan kesehatan raga itu sangat penting sekali ya. Baik. Nah terus begini Pak, ini kan kalau untuk siswa itu kan mereka tuh tugas utamanya kan belajar. Betul. Nah, untuk belajar itu kan mereka harus fokus. Ya. Nah, menurut Pak Agung sendiri, bagaimana sih cara untuk mereka tuh menjaga fokusnya? Terutama tadi ini masalah kan kalau kurang istirahat, terutama kurang istirahat ya Pak. Kurang istirahat itu kan pasti raganya pasti kelelahan. Raganya kelelahan. Atau misalkan makanan sekarang kan tahu sendiri Bapak ya. Banyak sekali yang food processing gitu kan. Tidak ada yang benar-benar real food ya. Betul. Kebanyakan itu sudah diproses semuanya. Ini bagaimana sih cara menyikapinya atau kiat-kiat tertentu, terus terutama untuk sahabat muda semua ya, sahabat samudra semua, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menyeimbangkan antara kita makanan, kemudian istirahat kita yang cukup sebagai salah satu sarana untuk kita menjaga fokus dalam belajar. Betul. Oke, mungkin kalau kiat dari saya Pak ya, kita mungkin harus buat jadwal Pak. Buat jadwal. Berarti kembali ke awal to do list tadi Pak. Wah, luar biasa nih. Kita harus buat jadwal. Gitu. Karena kita aja untuk beraktivitas ada jadwalnya Pak, gitu ya kan. Apalagi untuk kita belajar. Jadi kita harus buat jadwal dulu. Gitu. Teman-teman bikin jadwal misalkan, oke hari ini teman-teman itu belajar.
pulang sampai jam 3 gitu. Jam 3 mungkin teman-teman bisa makan lalu istirahat tidur gitu. Nah, ada juga yang mungkin cara istirahat mereka dengan bertemu teman, ngobrol gitu gitu. Pak ya, saling chit-chat Betul, gitu ya. Jadi buat jadwal yang pertama. Nanti setelah malam mungkin kalian habis beribadah, kasih waktu space untuk belajar gitu. Setelah kalian sore hari ini kan nanti ketika sore hari ini kan setelah pulang sekolah kalian udah punya cara versi kalian dong gitu. Ada yang mungkin istirahat, ada yang mungkin bermain gitu. Intinya bikin rileks diri kalian karena ketika di sekolah kalian udah mungkin banyak tekanan gitu ya. Jadi kalau kalian pulang sekolah langsung belajar lagi, tertekan lagi gitu. Jadi mungkin bikin diri kalian rileks dengan cara versi kalian masing-masing gitu. Nah, barulah di malam hari di waktu yang santai gitu, di saat sudah tenang, kasih 1 atau 2 jam untuk kita belajar gitu kali Pak. Karena kalau remedial gitu ya. Betul, karena kalau kita belajar yang terlalu lama juga mumet juga kan ya kali Pak ya. Betul. Mumet juga gitu. Kalau saya sih Pak ya, kalau saya belajar itu paling enak itu kalau subuh sih Pak. Gitu. Enak tuh habis istirahat panjang gitu kan. Betul. Pagi bangun dalam keadaan fresh ya, otak lagi kosong-kosongnya ibaratnya gitu kan. Kalau saya enak itu subuh karena apa? Saya baru membaca materi ini, jeda berapa jam ketemu lagi dengan materi ini. Jadi masih hangat banget masih lah hangat gitu ya. gitu. Cuma masalahnya kan anak-anak sekarang tuh tidurnya Pak. Tidur juga ya Pak ya. Tidurnya tuh udah lewat dari jam 12 itu biasanya. Betul. Jam 12 atau karena jam 1 baru tidur. Suruh bangun subuh baru tidur 3 jam Pak. Iya. Memang itu permasalahan klasik ya. Permasalahan klasik di zaman sekarang itu di mana mereka tuh kurang tidur terus lagi makanan gitu Pak ya. Makanan itu kan luar biasa berpengaruh terhadap kesehatan raga. Di mana tadi Bapak bilang kesehatan raga itu berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu kan. Nah, itu saling berkaitan tuh jadinya Pak ya. Makanya kenapa tuh harus ada penyeimbang. Kalau saya dapat simpulkan tadi Bapak bilang harus ada jeda. Jadi jeda sibuk, jeda santai, jeda kita makan, kita istirahat, kita relaksasi gitu kan, baru kemudian mengerjakan lagi pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi trik daripada Samudra Muda nih, kawan-kawan Samudra Muda ya, teman-teman Samudra Muda, bagaimana sih cara kita mengatur pola hidup supaya kita itu bisa fokus belajar. Dan jangan lupa tadi pesan Pak Gum tuh ya, makanan itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan raga, dan kesehatan raga itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kalian. Jadi kalau kalian makannya itu tidak bagus, banyakkan junk food, maka jangan salahkan nanti fokus kalian atau kesehatan mental kalian akan terganggu juga. Luar biasa sekali Pak Gum nih. Nah, sekarang untuk closing nih Pak, kira-kira bagaimana sih Pak cara siswa itu agar mereka tuh lebih peduli dengan kesehatan mental mereka, kesehatan jiwa mereka, kesehatan raga mereka, Pak? Bagaimana cara membangkitkan kesadaran itu tuh Pak, kepeduliannya? Betul. Jadi memang untuk tema ini memang tema yang paling pas banget untuk anak-anak remaja ya Pak. Gitu, anak-anak remaja karena mereka lebih sering mungkin sakit mental. Sakit mental. Sakit mental dibanding sakit raga. Gitu. Justru seringnya sakit mental lari ke raga. Gitu. Maka dalam hal ini teman-teman semua perlu memberikan mungkin ruang kepada diri teman-teman sendiri untuk berbicara, ngobrol dengan diri teman-teman, gitu. Mungkin selama bisa ini teknik pakai cermin gitu kan? Betul. Teman-teman ngobrol lah dengan diri teman-teman, gitu. Mungkin selama ini teman-teman lebih sering mendengarkan cerita orang lain dibanding cerita perasaan diri kita sendiri, gitu. Jadi berilah sedikit ruang untuk kita berkomunikasi dengan raga kita, gitu. Karena ketika kita berkomunikasi dengan raga kita akan memahami perasaan kita, gitu. Dan secara tidak langsung kita juga akan menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam diri kita. Kalau kita terus-terusan mendengarkan mungkin cerita dari orang lain, kapan kita akan mendengarkan perasaan kita, gitu. Karena yang terus bersama dengan diri kita sampai saat ini ya adalah raga kita, gitu. Nanti teman akan pergi, tapi raga ini akan terus bersama. Jadi kalau teman-teman tidak peduli, tidak memberikan ruang untuk raga ini untuk mengeluarkan keluh kesahnya, gitu. Teman-teman akan terus berada dalam kesedihan dan teman-teman akan terus merasa bahwa kalian itu tidak layak berada di dunia ini. Padahal sebenarnya kita berada di dalam dunia ini sudah Gimana Pak? Itunya Pak?
Ya memang pasti Tuhan menciptakan itu Betul. pasti ada maksud dan tujuan. Betul. Kita ada di dunia ini pasti ada maksud dan tujuan dan kita pasti bermanfaat gitu. Betul. Jadi seringkali ketika kita sedih pasti kita lebih menyalahkan diri kita. Kenapa kita menyalahkan diri kita? Karena ya kita tidak melihat potensi dalam diri kita gitu. Makanya perlulah ini mana kita mungkin ngobrol lah dengan diri kita, beri sedikit ruang. Ketika kita memberi ruang, kita akan kenal terhadap diri kita dan tahu akan potensi-potensi diri kita gitu. Mungkin juga bisa dipakai itu kali Pak ya, teknik pembimbingan, teknik coaching tadi. Oh, iya, Artinya gini, ketika siswa itu merasa dia harus berbicara tentang dirinya gitu. Mungkin dia bisa mencari satu figur di sekolah atau satu figur di rumah ya, terutama di sekolah ya, karena mereka sekarang kan waktu terbanyak itu ada di sekolah itu Pak ya. Waktu terbanyak di sekolah, terutama di sekolah mungkin dia bisa cari sosok atau figur-figur yang menurut mereka bisa enak diajak bicara itu. Seperti itu mungkin Pak ya, apakah bisa guru atau wali kelas atau langsung ke BK seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin itu juga satu yang kelewat kali ya Pak ya, bahwa kita butuh sosok figur ya Pak ya, figur gitu. Jadi kita mungkin bisa mencari figur yang memang menurut kita itu adalah sosok figur yang paling sempurna, paling apa ya, Pak ya? Nyaman paling mereka, nyaman lah. nyaman membuat mereka nyaman gitu Pak. Betul. Jadi memang kita harus punya sosok figur, kita harus punya pamong ketika kita memang merasa lagi tidak baik-baik saja. Gitu kan, Pak. Jadi closing statementnya seperti itu Bapak Ibu lagi, sahabat muda sekalian ya, sahabat samudra muda sekalian. Jadi memang kadar kesehatan jiwa dan raga ini sangat penting dalam mendukung proses belajar, baik itu dalam segi di rumah atau di sekolah gitu. Fokus belajar juga itu sangat penting. Maka kita harus bisa mengelola ini gitu, terutama kesehatan mental, kesehatan jiwa. Dan untuk kita bisa mendapatkan kesehatan jiwa yang baik, seperti tadi kata Pak Gumilang bilang, kita harus kenal siapa diri kita. Kita harus kenal potensi-potensi dalam diri kita. Kita harus gali terus potensi-potensi dalam diri kita. Dan ketika kita kesulitan untuk mengungkapkan atau untuk mencari jati diri kita, jangan kita mencari kepada orang-orang yang salah. Betul gitu, Pak ya. Betul Pak. Kita cari figur-figur yang memang membuat kita nyaman dan mereka itu memang sudah punya pengalaman hidup ya. Nah di sekolah itu ada dari pihak BK mungkin ya, atau dari pihak guru atau wali kelas ya. Jadi jangan sengkan-sengkan ya sobat muda sekalian untuk kalian aktif mengungkapkan unek-unek kalian atau permasalahan kalian pada orang-orang yang memang benar-benar kalian anggap dia mampu untuk membuat kalian nyaman dan mampu untuk memberikan kalian solusi. Karena kesehatan jiwa itu pasti sangat berkaitan dengan kesehatan raga. Betul. Dan jiwa yang sehat, raga yang sehat itu pasti akan membuat kalian mampu untuk menghadapi masalah, dan ketika kalian belajar, kalian juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian tuh sobat samudra sekalian ya. Nah baik Bapak Ibu, samudra kalian, samudra muda ya, kawan-kawan samudra muda ini, karena waktu yang terbatas ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Gumilang sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan banyak insight-insight yang luar biasa dari Pak Gumilang ya. Dan ini bisa menjadi trik buat kalian sekalian bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa, cara menjaga kesehatan raga terkait dengan proses belajar kalian di sekolah ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gumilang. Sampai ketemu lagi sama sahabat samudra muda pada insight kita yang lainnya, pada topik-topik kita yang lainnya. Salam muda berkarya bersama Samudra, suara muda berkarya. Terima kasih. Aduh Bapak, terima kasih Bapak. Masya Allah.